doing well. Okay, now I will take your attendance first. Who absent today, class? India. And Maria Asia. Oh, yeah. Any else? Agi? Yes. Now, before we start, I will give you some motivation or short story. It's about pencil, but I'm using Indonesian language because I want you to understand the meaning and the purpose of the story. Okay, jadi di sebuah desa hiduplah seorang nenek bersama seorang cucunya. Jadi pada saat itu sang nenek sedang menulis sebuah surat. Lalu sang cucu pun bertanya, apakah nenek sedang menuliskan cerita tentang kegiatan kita? Apakah itu mengenai aku? Sang nenek pun berhenti menulis dan menjawab, ya, aku memang sedang menulis cerita tentang dirimu. Namun, yang lebih penting dari tulisan yang aku buat adalah pensil yang aku gunakan ini. Semoga kelak kau menjadi dewasa, kau bisa menjadi seperti pensil ini. Sang cucu pun heran dan terus memperhatikan pensil. Dan dia pikir tidak ada yang istimewa dari pensil tersebut. Sang cucu pun kembali bertanya, pensil tersebut biasa saja, sama seperti pensil yang pernah aku lihat sebelumnya. Sang nenek pun kembali menjawab, itu tergantung bagaimana kau melihat segala sesuatunya. Ada 5 hal pokok penting yang terdapat pada sebuah pensil. Apabila kau bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka hidupmu akan senantiasa terasa damai. Jadi, 5 hal pokok penting yang terdapat pada pensil itu yang pertama, pensil. Dengan pensil kita bisa membuat sesuatu yang besar atau tulisan-tulisan yang indah. Namun, jangan pernah lupa bahwa pensil itu dikendalikan oleh satu orang. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ada satu tangan, yaitu kita sebut dengan tangan Tuhan. Dialah yang mengatur, dialah yang mengendalikan segalanya sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua yaitu pensil pasti akan menjadi tumpul apabila kita gunakan. Setelah itu kita akan meruncingnya. Pada saat meruncing mungkin pensil merasa kesakitan. Namun setelah itu dia akan menjadi tajam kembali dan kita pun akan merasa nyaman dalam menulis. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering mengalami yang namanya kesedihan, kesusahan, rasa pahit, musibah dan sebagainya. Namun di balik itu semua akan ada hikmahnya dan kita akan menjadi orang yang lebih kuat lagi dari sebelumnya. Dan yang 5 hal pokok yang penting yang ketiga yaitu pensil tidak akan pernah berat hati untuk menghapus tulisan yang salah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kita telah melakukan kesalahan atau perbuatan buruk, kita jangan pernah ragu untuk melakukan perbuatan baik, untuk merubahnya kembali ke yang lebih baik lagi. Dan yang keempat yaitu pensil, jangan pernah melihatnya hanya sebagai sebatang kayu, tapi kita lihat di dalamnya dia memiliki grafit yang bisa membuat sebuah tulisan. Jadi apabila dalam kehidupan sehari-hari kita itu jangan hanya melihat sesuatu tampak dari luarnya saja, tapi kita harus melihat apa yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Yang terakhir yaitu pensil. Pensil itu akan selalu meninggalkan bekas walaupun kita sudah menghapusnya, namun pasti sedikit meninggalkan bekas. Begitu juga dengan kehidupan sehari-hari. Kita apabila kita melakukan sesuatu hal pasti akan meninggalkan bekas baik atau buruk. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang baik maka akan berdampak baik pada diri kita, dan apabila kita melakukan hal yang buruk maka akan berdampak buruk pada kehidupan kita. Jadi itulah motivasi quiz hari ini. 5 pokok yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. So now, we back to our material, to our topic. The topic today is about introduction. What do you know about introduction? Introduction is when you meet someone and then you introduce yourself and then your friends. Okay, good. Thank you, Rini. Okay, I will explain about the introduction. The first message we say when we meet someone new, and then there are an important part
This is the purpose of introduction. The purpose of introduction is to provide an opportunity for people to get to know each other. This is the example of explanation of introduction. Okay, class, you repeat after me. Okay? Yes. Excuse me. Excuse me. May I introduce myself to you? I introduce myself to you. Excuse me. Excuse me. I want to introduce myself. I want to introduce myself. I like to introduce myself. My name is Andi. My name is Andi. And then, how do you Mrs. Ricky? How do you, Mrs.? And last, very pleased to meet you. Very pleased to meet you. And then this is the response of the introduction. Nice to meet you. And then it's nice to see you. It's nice to see you. It's great to see you. It's great to see you. Okay. This is the forms of introduction. There are two forms. The first is formal and then second is informal. Formal you can use in classroom, in discussion, in this office, and etc. And informal you can use if you talk with friends, with parents, and something like that. Now, this is the example for formal interviews. For example, allow me to introduce myself. My name is Speedy. Let me introduce myself. I'm blah 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 blah. And then, how do you do? And the response, nice to meet you. And then, my name is blah blah blah, and I'm blah blah blah. How do you do? Okay, this is the informal example. Okay, now in reading, you can read the expression of informal interviews. What's your name? I'm Brittany. What's yours? How are you? Hi, my name is Rini. I'm Ricky. Fine, nice to meet you. Bye. You will close the now, this is the type of introduction. You can see that. Okay. This is the text, this is the meaning. Okay, next. Oh, yeah. I have video it's about example of introduction. Now with subtitles. Yes, you can hear. Excuse me. Excuse me. Sorry about that. Hi, how do you do? I'm Gustavo. Nice to meet you, Gustavo. I'm... Now, this is the response of introduce. Nice to meet you. First of all, this is the response of introduce. Henry Edits. I'm sorry. Can you say that again, please? A bit slowly. Henry Edits. Henry Edits. That's it. But please, call me Hank. Hi. Nice to meet you. Now, this is the response. Okay. Now, I will ask you how the conclusion about material today is about introduction. How the conclusion? The conclusion, Dia adalah it's the matter about introduction. So Yes. if we meet the first time the people, so we should introduce ourselves. Okay, Dela, thank you. You applause Dela. Okay, class. Do you understand about the material today? Yes, ma'am. Okay, good. Class.
a dialogue about the introduce. Okay, class? Okay. Okay, Miss. Thank you for your attention. I hope you understand about the material today, and you can application in your life, in your activity. Okay? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi